lagi dong. Biar vibes-nya itu beda. Tapi Betul. memang kadang-kadang dari player juga butuh refreshing lah. Nah, betul. Biar mereka lepas dari penatnya juga, karena kita tahu bagaimana beratnya ya. Kalau kalian kira jadi pro player itu mudah, dari training itu susah banget teman-teman. Sementara Zuxi berhasil untuk mendapatkan satu pemain dari victim yang tampak sedang melintas di depan mereka, dan itu adalah Genfos. Oh, Genfos terpick off dengan cepat oleh seorang Zuxi dengan proningnya tadi dan membuat victim kali ini bertahan dengan 3 pemain saja sementara waktu. Karena memang lagi-lagi ini adalah melanjutkan pembahasan yang tadi. Bigetron saat mereka looting di area Paina, mereka cepat untuk mengambil bukit-bukit dekat dengan bootcamp. Dan bukit tersebut sering diisi oleh victim juga. Sehingga tidak heran Bigetron bertemu dengan victim di area tersebut. Dan BTR. Untuk tim BTR sendiri memang dari secara perjalanan mereka kali ini gak terlalu manis ya untuk di babak final kita. Betul. Bahkan mereka harus terseok-seok, mereka sedang berada di patch yang kedua. Kali ini pastinya mereka butuh momentum untuk naik ke atas. Dengan 4 match yang tersisa ini harus lebih keras lagi. Dan Zuxi sudah terkena tembakan dan harus turun kembali ke belakang dulu. Informasi didapatkan oleh BTR dan mereka akan kontes kah? Atau mereka akan kabur saja karena dapat, oh my god, lawan one more lagi. Ya, one more kembali berdekatan, namun satu pemain tadi dengan Kibiu bisa diambil. mendapatkan seorang Yuha. Yuha yang kembali bermain, kali ini tersungkur ke arah tanah. Menjadi sebuah momentum untuk pemain-pemain one more bisa maju ke arah pertahanan dari Bigetron. Namun ingat, Bigetron memiliki lower ground yang bisa dimainkan. Mereka memiliki obstacle juga dan ada sebuah smoke yang ditutup terlebih dahulu agar vision dari one more tidak bisa free ke arah pemain-pemain Red Alliance. Yes, satu pemain sudah terknockdown kali ini, masih coba untuk dikejar juga. Masih di single tapping. Belum dapetin targetnya, tapi kalau kita lihat memang langsung aja ya. Single tapping yang sangat cepat dilakukan tadi untuk memberikan efek takut ke Bigetron sehingga temannya bisa melakukan flanking. Betul sekali, pressure yang terus dilakukan oleh pemain-pemain One More membuat Bigetron terjepit di area tersebut. Namun ternyata ada pergerakan yang dibangun oleh Luxi juga. Sudah bergerak ke area belakang mencari vision yang berbeda dengan rekan-rekannya. Zuxi pun melakukan hal yang sama, turun ke arah bawah. Dan kita melihat Ryzen masih bertahan di area tersebut untuk menahan pemain-pemain One More. Baki sudah sangat dekat, akan coba maju kali ini menjadi pemain yang paling dekat dengan pertahanan dari Bigetron. Yes, jangan sampai dikagetin di angle yang tidak terlihat juga. Bakinya masih berusaha untuk merayap lebih dekat lagi untuk melihat, mendapatkan vision atas Bigetron sendiri. Dan ini dia dengan darah yang sudah tersisa, sangat-sangat tipis sekali. First aid akan harus dipakai. Sementara Zuxi nampaknya akan mengamankan dulu area di bagian depan karena mereka sudah turun ke bagian bawah. Sehingga vision dari One More sudah terbatas oleh adanya bukit. Ya, betul sekali. Nampaknya kita melihat setup sudah mulai terbangun. Namun flanking yang dibangun oleh seorang Luxi membuat visionnya kelihatan dari pemain-pemain One More. Dan tertakedown kali ini flanker yang dikirim oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Terlihat di belakang batu tersebut Baki masih terus akan coba melakukan flank lebih jauh lagi. Lebih jauh untuk melihat vision yang lebih jelas mengarah ke arah pemain-pemain Bigetron. Ya, sudah mulai mendekat. One More-nya sadar kalau satu pemain sudah berkurang dari Bigetron sendiri. Mereka tidak ingin mengendorkan serangan ini. Mereka lebih dekat lagi. Lihat bagaimana pergerakan untuk One More. Ini nge-flanking dari 3 arah yang berbeda. Whites-nya ada di bagian atas high ground. Di bagian sisi kirinya sudah ada yang flank tadi. Baki sudah mulai menuju ke sana juga. Sehingga dari Bigetron sudah mulai terkunci. Kalau kita lihat Zuxi, Ryzen. 2 posisi yang sangat jauh dan sulit untuk bisa saling cover-mengcover. Dan kita melihat ternyata dari RRQ Ryu pun join the fight karena mereka mendengar ada tembakan-tembakan mengarah ke arah sini. Dan ternyata lebih sibuk antara fight Bigetron dan juga RRQ daripada Bigetron dan juga One More. Yes, One More-nya mereka pegang high ground juga bisa masuk sewaktu-waktu. Tapi Backstabber masuk dari sisi belakang juga. Asa dari RRQ melihat ke bagian atas, ke high ground. Oke, itu sudah terpantau juga bahwa ada satu tim yang berbeda. Jadi mereka pastinya tahu kalau ada third party atau mereka masuklah sebagai third party-nya. Dan Asa confirm satu buah kill dan mereka langsung mundur kembali ke belakang. RRQ tidak ingin mengambil resiko apapun juga untuk mendekat ke posisi tersebut. Dan kalau kita sedikit flashback ke PMPL season yang keempat, ini juga menjadi tempat di mana Bigetron dipulangkan dengan cepat oleh victim. Mereka kembali berada di area yang sulit, di titik yang sama, di tempat yang sama, berhadapan dengan 2 tim yaitu RRQ dan juga One More. RRQ pintar, mereka sudah mendapatkan keuntungan dari fight tersebut, langsung mundur. Yes, mereka nggak mau ambil resiko sama sekali, memilih untuk bermain lebih safe saja. Memang benar dari Bigetron mereka tersandwich, tapi mereka bisa keluar kalau mereka menabrak dari RRQ-nya, sehingga RRQ memilih untuk masuk ke dalam kompon. Dan ini dia lokasi defense yang jauh lebih bagus lagi diamankan oleh RRQ. Pertanyaan kita pastinya, ini bakal nyerang dari mana untuk One More-nya? Apakah mereka langsung nabrak ke arah dari kompon milik RRQ atau mereka akan ngebersihin dulu di bagian bawah mereka, karena ini saling berdekatan satu sama lain. Dan juga dari segi zona masih berada di bagian tengah. Jadi expect untuk long fight yang bakal terjadi antara Bigetron, RRQ dan juga One More. Dan jangan lupakan kalau Livescape-nya mau nyebrang, mereka bisa saja ke tempat
ketiga tim tersebut. Betul, bahkan one more jika flank ke arah kanan terlalu jauh bisa dilihat oleh pemain-pemain RRQ. Ini dia yang saya katakan, Mort bisa ngelihat ke arah tersebut. Namun mereka sudah mendapatkan defensif yang cukup kuat di area kompleks ini. Dan melihat circle-nya Om Wawa. Wow, jauh sekali menuju ke arah kanan bawah. Alter Ego langsung naik kendaraan mereka, vehicle dipakai muter lewat kiri bawah ya, lewat barat, selatan baru bisa masuk juga. Berarti mereka akan melewati dari livescape yang sudah dipainan, sudah siap untuk melakukan crossing untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Dan RRQ mereka lagi pegang posisi emas, posisi kunci di mana compound ini adalah compound yang sangat mahal sekali. Mereka masih punya tempat untuk perlindungan, tapi dari One More ini juga nggak sama bagusnya, di mana mereka pegang high ground tapi lebih jauh terekspos, jauh terbuka. Betul, bahkan All-Star satu persatu pemain-pemainnya tumbang. Inilah yang saya katakan, saat menuju ke arah quarry, berada di area bawah, naik ke area atas, itu terbuka banget dari berbagai sudut. Bahkan dari tim One More yang berada di high ground sangat free menuju ke arah pemain-pemain dari Talon All-Star. Zuxi sudah mulai memantau juga dan KF masih sempat untuk melakukan proning. Tidak ditembak oleh Zuxi, tapi informasi sudah masuk untuk pemain dari BTR ini. Masih tetap sabar, tahan dulu sebentar waktu, dan spray kali ini sudah dilepaskan oleh Zuxi dan berhasil ternyata mendapatkan satu pemain dari Talon All-Star. Sebuah sambutan dengan peluru-peluru yang dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron Red Alliance. Dan ini dia, Bigetron Red Alliance ternyata tidak hanya berhadapan dengan satu tim. Dua tim mereka hadapi bersama-sama, di mana ada EVOS dan juga Talon All-Star. Bahkan Talon All-Star sudah dipulangkan ke arah lobby. Namun Ryzen melemparkan sebuah utility tadi, membakar satu pemain yang berada di area bawah sana dan ter-take down. Satu pemain tersebut langsung tersungkur ke arah tanah karena Microboy panas tadi. Sebuah molotov yang dilemparkan oleh mantan rekan timnya, yaitu Ryzen. 4 elimination point untuk Bigetron Red Alliance, dan belum berakhir sampai di sana juga. Melepaskan tembakan lagi dan lagi, Ryzen berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Bonafide. Dan ini dia kekuatan dari Bigetron Red Alliance. Hanya dengan 2 pemain mereka masih sanggup untuk bertahan sejauh ini. Dan Nuxnya lah yang tereliminasi. Dan EVOS Reborn harus puas di posisi ke-13. EVOS pulang dengan cepat karena mereka terkaget-kaget, terheran-heran. Ternyata compound yang mereka incar sudah diisi oleh pemain-pemain dari Bigetron, di mana Bigetron ternyata mendapatkan sebuah momentum. Terjepit mereka, tapi dalam keadaan terjepit pun mereka masih bisa mendapatkan 5 elimination point dengan waktu yang cukup cepat. Ryzen tadi tidak hanya fokus ke arah EVOS, mereka juga fokus ke arah Bonafide. Tadi bisa mendapatkan satu pemain dari Bonafide. Dari RRQ harus berjuang untuk bisa keluar juga. Smoke dilepaskan, grenade tadi sudah pecah di samping dari Asa. Sedikit menguras poin HP dia, dan zonanya juga sudah mulai mengecil. Lagi dan lagi di sini dari Bigetron akan menjadi palang pintu untuk RRQ Rio agar bisa keluar dari compound mereka, dan smoke-nya sudah dipergunakan. Ryzen akan harus memperjuangkan Bigetron karena dia berada di atas, dialah palang terakhir. Untuk Zuxi sendiri masih tertahan di bagian bawah sana, dan lihat Ryzen satu bus spray untuk Ryzen Voldemort. Miss the shot tadi untuk Ryzen-nya, sementara Zuxi dapetin satu ternyata. Dan kita melihat kali ini Bigetron tiba-tiba menjadi tim yang sangat luar biasa. Mereka mendapatkan momentumnya 6. Sudah didapatkan 6 elimination. Walaupun satu kita lihat di bawah, Zuxi harus berjuang untuk bisa naik ke arah atas. Ditahan juga oleh pemain-pemain dari One More. Tapi setidaknya membuktikan bahwa memang Bigetron masih bisa survive dengan 2 pemain saja setidaknya di match Sanho kali ini. Hunt for You pun tersungkur ke arah tanah. Sudah di lock juga oleh seorang Ryzen. Ryzen dan juga Zuxi, 2 pemain dengan setup di arah atas, di arah bawah, saling mengunci lawan-lawannya. One More-nya harus dijaga oleh Ryzen. Kali ini harus terfokus juga untuk bisa membuat Zuxi keluar dari zona yang berada di bagian bawah sana, karena dia sedang dikejar juga. Ryzen kali ini sudah mulai melihat ke bagian atas sana, sudah mulai terpantau Ryzen. Belum swing, masih menahan proning sedikit oleh Ryzen. Dan ini dia Ryzen akan mencoba untuk maju ke bagian atas sana, sementara Zuxi-nya berusaha untuk buying time juga dari low ground. Belum ada tindakan dari Ryzen, tapi ini harus cepat untuk dieksekusi. Ya, Ryzen ternyata tertangkap oleh satu pemain dari One More, yaitu Nguyen. Dari sisi lain tersisa berarti satu pemain terakhir, yaitu Zuxi, dengan keadaan yang cukup buruk karena low HP-nya, berada di area luar dari circle-nya juga akan terkena blue zone. Dan ini dia dipulangkan oleh pemain-pemain One More. Memang sedari tadi sudah di lock posisi dari Red Alliance oleh One More. Yes, tidak ada bisa keluar dari bawah sana. RRQ Rio juga tersisa hanya dengan satu pemain mereka. Sementara untuk